Selamat datang di tutorial Cisco Packet Tracer. Hari ini kita akan fokus pada belajar topologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Denny dengan NBI 14624000131. Oke, teman-teman. Di video kali ini saya akan membuat sebuah topologi jaringan Cisco yang dimana di sini saya membuat sebuah 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C. Yaitu seperti yang kita lihat di sini, saya upayakan pada router pertama ini adalah lokasi area kelas C. Kemudian pada area hijau ini adalah kelas B dan yang biru ini adalah kelas A. Ini bisa seperti sebuah perusahaan. Nah, jika kita mendapatkan sebuah project di perusahaan dengan menggunakan jaringan LAN, nah, topologi ini bisa. Di sini, sebelum kita lanjut, di sini terlebih dahulu kita siapkan beberapa itemnya atau ikonnya. Yang utama yaitu server sebagai server utama yaitu 1. Kemudian kita menggunakan 3 router, yaitu router untuk kelas C, kelas B, dan kelas A. Nah, kemudian kita menggunakan 3 switch dengan port 16 boleh, 24 juga boleh. Nah, di sini saya menggunakan 3 access point, yang dimana 3 access point ini berfungsi untuk menghubungkan PC wireless dari laptop di setiap lantai tersebut. Nah, di sini untuk penggunanya saya menggunakan masing-masing 5 komputer pada satu lantai, kemudian 2 laptop pada satu lantai. Nah, di sini terdapat 3 lantai, jadi saya menggunakan device atau pengguna sebanyak 21 pengguna. Yang dimana 15 diantaranya PC tersebut terhubung ke jaringan LAN-nya sendiri, dan 6 diantaranya laptop terhubung pada access point-nya sendiri. Oke, baik. Di sini kita kembali dulu ke PC pada lantai 1 yaitu kelas C. Nah, di sini saya menggunakan IP utama dari kelas C yaitu 192.168.1.10. Di sini saya menggunakan 10. Jadi komputer saya terdapat 5, komputer atau PC saya terdapat 5, jadi saya menggunakan 10, 11, 12, 13, 45, dan 15. Nah, kemudian untuk subnet masknya saya menggunakan 24, yang dimana 255.255.255.0. Dan default gateway-nya saya memilih 192.168.1.1. Yang dimana gateway ini berasal dari router utama saya. Nah, di sini router utama saya dengan gateway 192.168.1.1 dengan subnet masknya per 24 juga. Nah, kemudian pada PC2 juga sama seperti PC pertama tadi. Bedanya di digit terakhir IP yaitu menggunakan 11. Dengan subnet masknya juga menggunakan per 24. Dengan gateway sama pada router yang utama pada lantai 1. Kita lanjut yang ketiga, yaitu di sini saya menggunakan IP kelas C juga yaitu 192.168.1.12 dengan gateway yang sama dan subnetnya per 24. Nah, untuk yang keempat
Saya menggunakan WiFi, saya menggunakan IP address kelas C dengan 192.168.1.13 dengan subnet march-nya saya menggunakan per 24 dengan gateway-nya 192.168.1. Nah, untuk yang kelima, pada PC kelima saya juga menggunakan IP kelas C yang dimana 192.168.1.14, subnet max-nya saya menggunakan per 24, kemudian gateway-nya saya menggunakan 192.168.1.1 yang sesuai pada router utama pada lantai 1. Nah, seperti yang kita telah lihat, yaitu dari kelima komputer ini terdapat IP-IP yang menggunakan kelas C dengan gateway yang telah saya tentukan sesuai router utama. Nah, di sini kita kembali pada access point. Kita buka access point pertama, kemudian di sini kita pilih config, kemudian kita pilih port 1. Pada port 1 ini kita menyeting, yang dimana di sini saya membuat nama WiFi dengan untak 1. Nah, untak 1. Nah, di sini untak 1. Dengan authentication-nya saya menggunakan WPA 2 per PSK, yang dimana di sini berarti WiFi yang saya buat ini tidak terkoneksi secara otomatis, melainkan harus melalui login atau menggunakan password atau ID. Nah, di sini untuk password kita ubah jadi untak 111. Nah, jangan lupa ini di-on-kan. Setelah itu, kita kembali ke laptop. Nah, di sini kita kembali ke laptop. Nah, di sini perlu kita ketahui, pastikan laptop ini mati terlebih dahulu. Setelah itu, pada port bagian sini kita up keluar, kemudian kita ambil port yang tipenya atau jenisnya WVC 300N. Nah, kita tarik dan geser ke port ini. Nah, setelah itu jangan lupa kita nyalakan laptopnya kembali. Nah, kemudian kita kembali ke desktop. Nah, di sini kita harus menggunakan statik karena pada soal tersebut kita dilarang keras menggunakan DHCP, maka kita menggunakan statik. Nah, untuk statiknya di sini kurang lebih kita mengikuti PC-PC tersebut. Untuk IP-nya di sini saya menggunakan 192.168.1.21. Nah, dengan subNAS kita menggunakan per 24. Nah, di sini kita menggunakan 192.168.1.1. Oke. Setelah itu kita kembali lagi ke desktop, kemudian PC wireless. Nah, pada menu ini kita harus connect. Tadi kita telah membuat WiFi untak 111. Nah, di sini sudah terdapat untak 11. Nah, kemudian kita konekkan. Nah, jangan lupa kita masukkan password untak 111. Nah, kemudian kita konekkan. Nah, dari ini kita sudah melihat bahwa laptop telah terkoneksi ke access point dengan PC wireless. Nah, kemudian kita kembali ke laptop yang kedua. Laptop yang kedua ini juga sama metodenya seperti laptop yang pertama. Kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita up portnya, kemudian kita masukkan port baru, yaitu WVC 300N. Nah, kemudian nyalakan lagi. Setelah itu kita kembali ke desktop,
masuk IP configuration, pilih static. Nah, di sini sesuaikan 192.168.1.22. Karena laptop yang pertama saya menggunakan 21, maka laptop yang kedua saya menggunakan 22 agar mudah diingat. Untuk subnet pathnya kita menggunakan per 24 juga. Untuk gateway kita sesuaikan semua karena di sini kita harus terpacu pada gateway utama yaitu pada router 1 itu 192.168.1.1. Nah, kemudian kita close. Nah, di sini. Setelah di sini kita kembali lagi. Kemudian kita masuk PC wireless. Persis seperti tadi pada laptop pertama, kita connect. Kita cari atau refresh terlebih dahulu, kita cari untap 11. Kita cari untap 11. Nah, kita konekkan. Kita masukkan passwordnya untap 11. Kemudian kita connect. Nah, bisa terhubung. Nah, pada topologi lantai 1 ini, kita akan coba apakah bisa saling terhubung antara komputer dan laptop maupun laptop ke laptop serta komputer ke komputer. Kita akan coba. Kita bisa ping atau mengirim pesan lewat simple VDU. Kita coba terlebih dahulu. Kita coba ya. Biasanya kita memberi pesan lewat simple VDU ini terjadi sebuah lag sebentar. Sekali pengiriman, 2 kali pengiriman, itu biasa. Nah, di sini terdapat kesalahan. Kita bisa lihat, kita kembali ke physical udah aman. Di sini kita masuk ke port 1. Di sini udah oke. Dan kita masuk ke PC laptop, IP configuration. Wah, di sini terdapat static. Nah, teman-teman, maaf. Sebetulnya tadi kita harus mengkoneksi terlebih dahulu, baru kita bisa menggunakan static. Jadi, jika kita mengisi IP terlebih dahulu, kemudian mengkoneksinya kemudian, maka dia otomatis akan kembali ke DHCP. Nah, di sini kita ulangi ya. 168.1.21. Sini tetap 24. Nah, sini 192 untuk gateway-nya 168.1. Nah, kita close. Sama juga ya teman-teman. Pada laptop kedua kita ubah lagi 192.168.1.22. Nah, di sini kita menggunakan per 24. Di sini kita mengikuti routing utama gateway yaitu 192.168.1.1. Nah, oke. Kita bisa coba teman-teman, maka akan terhubung. Jangan sampai salah ya teman-teman. Ingat, kita harus mengkoneksi jaringan terlebih dahulu, baru kita mengisi IP address-nya agar tidak terganti sama DHCP. Nah, sukses. Oke, pada lokasi kelas C ini ternyata sukses full. Nah, untuk tahap selanjutnya kita balik ke kelas B yaitu lantai 2. Nah, di sini kita lihat router utama. Nah, router utama di sini untuk menghubungkan ke VLAN 1 atau ke lokasi area pada kelas B tersebut, di sini saya menggunakan gateway utama dari router utama pada lantai 2 atau kelas B. Saya menggunakan
yang standar, IP yang standar pada umumnya yaitu 172.168.1.1 dengan subnet masknya sama seperti lantai 1, saya menggunakan per 24 juga. Nah, oke, baik. Nah, di sini kita kembali pada laptop utama. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat untuk IP-nya saya menggunakan IP yang standar khusus kelas B, yaitu 172.116.1.11. Nah, di sini saya menggunakan 11 pada PC yang pertama. Nah, dilanjut dengan subnet masknya yaitu per 24 dengan gateway sama seperti pada IP di router utama tersebut, harus menyesuaikan karena karena gateway itu adalah alamat yang dituju di saat kita mengkoneksikan suatu pesan. Kemudian PC yang kedua sama seperti PC pertama tadi. Nah, di sini kita harus memasukkan IP address standar kelas B yaitu 172.1.1.12 dengan subnet masknya kita menggunakan per 24 dengan gateway sama yaitu gateway khusus router utama pada lantai 2 yaitu dengan acuan kelas B yaitu 172.168.1.1. Nah, lanjut PC ketiga juga sama yaitu menggunakan IP standar kelas B 172.168.1.13 yang dimana subnet masknya kita menggunakan per 24. Nah, dengan gateway selalu sama pada divisi pertama, kedua, dan yang ketiga ini. Itu menggunakan gateway pada IP router, yaitu 172.168.1.1. Nah, yang keempat juga sama. Sini bedanya saya menggunakan 14 pada IP terakhir yaitu 172.168.1.14. Subnet mask kita menggunakan per 24 yaitu 255.255.255.0 dengan gateway 172.168.1.1. Nah, untuk PC yang kelima juga sama, kita menggunakan IP standar kelas B yaitu 172.168.1.15 dengan subnet mask kita menggunakan 255.255.255.0 dengan gateway sesuai pada IP router utama yaitu 172.168.1.1. Nah, setelah kita mengisi sebuah IP di setiap komputer, nah kemudian sini kita balik ke access point. Nah, access point. Pada access point ini jangan lupa kita kembali ke port 1. Yang mana di sini kita akan mengatur sebuah SSID yaitu nama WiFi kita. Nah, di sini teman-teman, saya membuat WiFi dengan nama Untak 222. Nah, di sini authentication-nya kita menggunakan WVA2 PSK. Jadi seperti sebelumnya setelah saya jelaskan, WVA2 PSK ini berfungsi untuk agar WiFi yang kita buat itu tidak terkoneksi ke device atau pengguna lainnya secara otomatis, melainkan akan melalui pengisian password atau username dan sebagainya. Nah, di sini saya membuat passwordnya untuk 22. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, kita lanjut pada laptop. Nah, pada laptop ini teman-teman, perlu kita ketahui, kita masuk ke physical terlebih dahulu, kemudian kita matikan laptop terlebih dahulu. Nah, di sini pada port ini teman-teman, kita copot. Nah, kita lepas, kemudian kita ganti pada port yang jenisnya WVC 300N. Nah, kita masukkan, kemudian kita nyalakan. Nah, di sini teman-teman, kita kembali ke desktop.
masuk ke PC wireless, kemudian kita cari WiFi yang telah kita buat pada lantai 2 tersebut. Kita cari untak 22. Nah, di sini untak 22, kemudian kita refresh untak 22, kita konekkan. Nah, jangan lupa masukkan password untak 22. Nah, kita konekkan. Nah, maka dia akan terkonek. Tapi teman-teman, dia belum bisa terkoneksi dengan PC. Kita bisa tes. Nah, dia belum memiliki fungsi. Nah, bagaimana sih agar dia bisa memiliki fungsi? Nah, caranya kita buka laptop, terus kita masuk ke menu desktop, kita buka IP. Nah, di sini teman-teman, penyebabnya adalah di IP. Kita harus menggunakan static. Nah, menggunakan static, IP apanya? IP-nya apa? Nah, IP-nya sama. Kita menggunakan kelas B, yaitu 172.1.6. Ini saya menggunakan 22. Nah, dengan IP kita menggunakan subnet masknya menggunakan per 24 juga ya teman-teman, biar seimbang antara lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Di sini gateway kita menggunakan sesuai pada IP pada router 172.1.6.1.1. Ini kita copy gitu teman-teman. Di sini kita menggunakan 21 teman. Nah, kita kembali. Nah, kita bisa coba ya teman-teman. Kita bisa coba terlebih dahulu apakah dia sudah bisa terkoneksi. Nah, ternyata bisa terkoneksi. Bisa terkoneksi dengan sempurna. Nah, pada PC2, pada laptop 2 ini sama juga teman-teman. Kita zoom in. Jangan lupa kita matikan. Kemudian portnya kita lepas. Kita masuk port yang jenisnya WPC 300N. Nah, kita masukkan ke portnya dan kita nyalakan. Nah, di sini kita kembali ke desktop. Masuk ke PC wireless. Terus kita konekkan ke WiFi tersebut. Kita cari untak 22. Nah, kita konekkan, kita masuk password untak 22. Nah, oke, sudah terkoneksi. Nah, seperti yang saya bilang di sini, walaupun sudah ada arus wirelessnya dari laptop ke AC point, itu belum tentu bisa terkoneksi internet, belum tentu bisa mengakses internet. Di sini seperti pada PC laptop pertama tadi, kita harus kembali ke laptop, kita masuk pilih menu desktop, kemudian kita IP configuration. Nah, di sini kita pilih static. Kita buat IP standar kelas B 172.1.1.22. Nah, sini kita menggunakan subnet masknya per 24 255.255.255.0 dengan gateway router utama pada kelas B yaitu 172.16.1.1. Oke. Nah, di sini kita bisa coba teman-teman koneksi antara router. Nah, bisa. Berarti bisa terkoneksi antara antar lantai. Oke, baik. Kita kembali ke kelas A. Nah, di sini pada kelas A, router utamanya di sini saya menggunakan IP kelas A, yang dimana saya menggunakan 10.0.0.0.1 dengan subnet masknya saya menggunakan per 24 juga, yaitu 255.255.255.0. Nah, kita kembali ke komputer tersebut dan PC-PC-nya.
Nah, di sini, teman-teman, pada PC pertama di sini, saya menggunakan IP standar, yaitu menggunakan 10.0.0.11. Ini mana subnetmarknya saya menggunakan per 24 yaitu 255.255.255. Mengapa tidak menggunakan subnet mas standar dari kelas A? Jadi menurut saya teman-teman, saya membangun sebuah jaringan itu harus konsisten, yang dimana walaupun beda kelas, beda IP-nya, tetapi subnet masnya harus sama. Jadi per 24 24 semua, per 12 12 semua, kemudian per 8 8 semua. Nah, maksudnya per 16 16 per 8 8 gitu. Nah, di sini saya menggunakan gateway yang sama pada router utama tersebut, yaitu 10.0.0.1. Nah, untuk PC yang kedua juga sama teman-teman. Saya menggunakan IP standar kelas A, yaitu 10.0.0.12. Ini saya juga menggunakan per 24. Nah, di sini saya menggunakan gateway yang sama pada router utama tadi, yaitu 10.0.0.1. Nah, pada IP ketiga, di sini saya menggunakan juga IP standar kelas A, yaitu 10.0.0.0.13 atau 13. Dengan subnet masnya saya menggunakan 255.255.255.0 dengan gateway sesuai pada router utama tadi. Nah, pada PC yang selanjutnya, di sini saya juga sama menggunakan IP standar kelas A, yaitu 10.0.0.14 dengan subnet masnya saya menggunakan per 24 yaitu 255.255.255.0 dengan gateway saya sesuaikan pada gateway utama, yaitu 10.0.0.1. Nah, untuk PC yang terakhir, yaitu saya juga menggunakan yang sama, yaitu IP kelas A, yaitu 10.0.0.115 itu. Nah, untuk subnet matnya saya menggunakan per 24 yaitu 255.255.255.0 dengan gateway-nya saya menggunakan 10.0.0.0 kemudian 1. Nah, rangkaian ini sudah saya buatkan. Kemudian teman-teman, kita kembali ke access point. Nah, di sini pada access point kita kembali ke config, masuk ke port. Nah, pada SSID itu kita buat nama WiFi kita. Nah, kemudian pada authentication ini kita memilih WVA 2 PLSK. Yang mana di sini berarti WiFi kita tidak terkoneksi secara otomatis, melainkan melalui password atau kata sandi atau username segala macam. Di sini kita membuat password untuk ketiga. Kita kembali. Nah, sini setelah kita setting pada access point, nah di sini kita masuk ke device, yaitu laptop. Di sini pada physical kita zoom in, kita matikan laptop terlebih dahulu. Kita copot port yang ini, kita letakkan di sini, kemudian kita cari WVC 300N. Kita masukkan ke portnya, kemudian kita nyalakan. Nah, setelah itu kita kembali ke desktop, masuk ke PC wireless. Nah, di sini kita mencari WiFi Untak 33. Kita cari. Nah, kemudian kita koneksikan. Kita masuk password Untak 33. Nah, jika sudah terkoneksi, teman-teman, kita masih di desktop, tapi kita masuk ke IP configuration. Nah, di sini IP configuration-nya menggunakan DHCP. Nah, kemudian kita pilih static. Kita masukkan. Ingat, IP-nya sama seperti
IP pada PC sebelumnya di kelas A tersebut. Kita menggunakan 10.0.0.0 dan menggunakan 22. Nah, di sini juga sama teman-teman. Di sini kita menggunakan per 24. Nah, untuk gateway-nya kita menggunakan 10 0 0 1. Nah, kita kembali. Nah, setelah itu teman-teman, kita masuk ke laptop yang kedua, sama juga seperti tadi. Kita matikan laptop terlebih dulu, kita copot portnya, kemudian kita cari WBC 300N pada physical. Nah, kemudian kita masukkan, kita nyalakan laptop. Nah, kita masuk ke desktop, kemudian pilih PC wireless, kita connect, kita refresh, kita cari WiFi untak 33. Nah, kita koneksikan, kita masukkan password untak 33. Kita connect. Nah, jika sudah berhasil, kita masih di tampilan desktop, kemudian kita buka klik IP configuration. Nah, di sini terdapat DHCP, kita klik yang static. Nah, di sini kita isi gateway kelas A 10.0.0.22. Oh, tadi saya menggunakan 22 teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan 21. 10.0.0.21. Nah, di sini kita menggunakan per 24 ya. Nah, kemudian di sini kita sesuaikan pada router kelas A, yaitu 10.0.0.1. Nah, kita close. Nah, maka seperti ini dia sudah berfungsi teman-teman. Kita coba tes ping menggunakan add simple BDU dari PC ke laptop. Nah, sukses ya teman-teman. Kita coba lagi dari laptop ke laptop. Nah, kemudian kita coba PC ke PC. Nah, di sini teman-teman, kita kembali ke server. Nah, ini di mana? Di sini saya menjelaskan pada server ini teman-teman. Nah, di server ini saya menggunakan IP masuk desktop. Nah, pada server ini saya menggunakan IP kelas B. Mengapa sama yang menggunakan IP kelas B? Karena teman-teman, seperti kita ketahui di sini, saya meletakkan server utama di lantai 2, yang dimana menurut saya dan sesuai analisa saya teman-teman, router itu server utama paling pas itu diletakkan pada lantai 2, yang dimana untuk pembagian connection internetnya itu sama rata teman-teman. Jika dia diletakkan di lantai pertama, otomatis connection internet pada lantai 3 itu agak melambat, jadi tidak stabil. Jika server utama diletakkan pada lantai 2, otomatis jarak dari lantai ke lantai itu 4 meter. Nah, berarti dia seimbang, arus jaringan atau arus connectionnya seimbang. Nah, mengapa di sini saya langsung menghubungkan ke switch pada lantai 2? Karena teman-teman, dia tidak bisa dihubungkan langsung ke router, harus ke switch. Nah, maka dari itu kita lihat pada IP address server, mengapa saya menggunakan kelas B? Nah, karena dia harus menyesuaikan pada lokasi area kelas B. Nah, agar bisa terkoneksi sempurna. Nah, di sini saya menggunakan 172.168.1 dan 100. Dengan subnet masknya saya menggunakan per 24 dengan gateway. Nah, gateway dia harus menggunakan gateway router 2 teman-teman, yaitu router pada lantai 2, agar nantinya bisa saling terhubung. Nah, kemudian teman-teman, di sini kita akan menyeting terlebih dahulu. Di sini saya menyeting pada service
pada service di sini teman-teman saya masuk ke index HTML. Nah, yang dimana di sini saya telah membuat beberapa kode HTML. Nah, yang dimana nantinya akan saya jalankan. Nah, pada ini teman-teman ingat, kita masuk IP conversion, kita bisa copy ini terlebih dahulu. Kita close. Nah, bagaimana sih kita mengetahui bahwa server yang saya buat ini bisa terkoneksi? Maksudnya bisa memiliki akses. Bagaimana sih? Nah, kita bisa mencoba mengeping terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa pilih antara komputer atau pengguna dari kelas C, kelas B, kelas A, atau lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kita bisa memilih. Nah, kita pilih salah satu. Kita menggunakan PC 1. Nah, di sini kita buka, kemudian kita masuk ke desktop, kita pilih web browser. Kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini pada menu ini kita pastikan IP servernya. Yang kita go. Nah, jaringan berhasil terkoneksi. Nama Denny NBI 146624001 kelas B. Nah, berarti server ini sudah memiliki akses, sudah memiliki koneksi internet karena sudah bisa dibrowserkan menggunakan web browser. Kita kembali ke kelas B, kita coba semua. Nah, kita coba, kita go. Nah, berarti juga terkoneksi. Nah, ketiga pada lantai 3 kelas C, kelas A, kita coba lagi juga. Nah, kita coba. Nah, berhasil juga. Berarti server yang saya buat berarti berhasil terhubung ke connection. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, di sini mengapa saya tidak membuat penghubungan kabel antara komputer dan switch, kemudian switch ke router, switch ke server, dan antara router-router. Nah, di sini teman-teman saya jelaskan. Di sini saya menggunakan hanya dua kabel aja teman-teman, yaitu saya menggunakan copper strike truss khusus beda device. Artinya beda device teman-teman itu server switch, switch PC, switch access point, switch router. Nah, dan untuk cover cross ini, nah itu digunakan antara device, antar device. Maksudnya dari router ke router, terus PC ke PC, access point ke access point, server ke server. Nah, gitu. Switch ke switch. Nah, jadi di sini saya menggunakan hanya dua metode, yang dimana router ke router saya menggunakan cover, kemudian beda device seperti server ke switch saya menggunakan strike, begitu juga antara switch ke router saya menggunakan strike juga. Nah, pada switch ke komputer ke PC saya menggunakan strike juga. Nah, untuk portnya teman-teman, portnya asal di setiap port yang ada di switch ini teman-teman, jika dia telah terpakai maka dia akan otomatis hilang. Nah, jadi jika teman-teman ingin mengkoneksikan, klik pada PC, kemudian layangkan atau tujukan ke switch. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke berikutnya. Kita ke router lantai 1 terlebih dahulu. Nah, di sini tadi kita sudah isi semua ya IP untuk dihubungkan. Nah, ini ingat ya teman-teman, 192 ini, jangan sampai lupa. Nah, jadi kita akan meroutingkan dari router 1 ke router 3, router 3 ke router 1, kemudian 2 ke 3, kemudian 2 ke 1, bolak-balik agar bisa saling terhubung. Nah, sini teman-teman,
Ada beberapa hal yang harus kita masukkan di sini. Kita Ctrl Z terlebih dahulu. Nah, di sini enable configure terminal. Nah, di sini teman-teman, perlu kita ketahui, kita harus memasukkan sebuah IP root yang dimana acuannya itu adalah IP yang ketiga, router yang ketiga. Nah, di sini kita coba di paste. Nah, IP root 172. Nah, ini IP kelas 2, teman-teman. Kelas B, sorry, kelas 2, kelas B. Nah, ini agar nantinya router pertama dan router kedua itu bisa saling terhubung antara lantai 1 lantai 2. Nah, sini dan kita enter. Nah, sini jangan lupa kita masukkan lagi teman-teman, yaitu IP pada router yang ketiga. Nah, root IP yang ada di router ketiga itu dimasukkan juga ke IP yang ada di IP router 1 yang di lantai 1 begitu. Nah, di sini kita enter. Nah, kita end. Sini kita enter satu kali, enable. Kemudian jangan lupa kita buat ini teman-teman. Nah, agar IP yang telah kita buat ini tersimpan. Perintahnya copy running config startup config. Nah, ini enter satu kali, kemudian oke, sukses. Nah, sini kita bisa close pada routing pertama. Kemudian kita lanjut yang kedua. Pada router yang kedua ini kita kembali masuk ke CLI. Kemudian di sini kita Ctrl Z, enter satu kali, sama enable, enter, configure terminal. Setelah itu kita masukkan IP IP router pada lantai 1 tersebut, teman-teman. IP router lantai 1 ini kan tadi 192.168.1.0. Nah, dengan subnetnya itu per 24. Nah, untuk yang ini teman-teman, nah ini adalah IP 1. Nah, di sini kita enter satu kali. Nah, kemudian kita masukkan lagi. Nah, ini IP yang kedua. Nah, setelah kita masukkan, ini adalah IP root router 3, yaitu kelas C. Nah, makanya 1.0.1. Setelah itu, sini kita coba ya teman-teman. Enter satu kali, enable. Sama seperti tadi teman-teman, jangan lupa kita simpan ya, menggunakan perintah ini, copy running config startup config, enter satu kali. Nah, oke, pada root. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, itu router 3. Kita pilih, enter satu kali, enable, configure terminal, enter, masukkan IP. Ini kan kita berada di router 3. Nah, kita masukkan IP root pada dari router pertama, yaitu 192. Nah,
Kemudian sini kita masukkan lagi teman-teman IP root yang kedua. IP root yang kedua pada router 2 itu kita tambahkan juga di router yang ketiga ini. Nah, agar mereka tahu alamat, nanti bisa saling terkoneksi. Kita enter satu kali, kita end, kemudian enter satu kali, enable. Setelah itu jangan lupa kita simpan dengan perintah. Nah, enter satu kali. Nah, oke, sip. Nah, semua telah kita itu ya teman, isi. Nah, di sini saya akan mencoba tes apakah berhasil atau tidak. Nah, enter 3 ke 2 sukses, kemudian 2 ke 3 2 ke 1 sukses. Nah, kemudian 3 ke 1. Nah, ini ada masalah. Bentar. Sebentar ya teman-teman. Kita coba. Nah, sukses ya teman-teman. Nah, successful. Nah, kemudian kita coba server ke router 7. Maksudnya router pertama. Nah, sukses. Kemudian kita coba server ke router kedua, sukses. Kita coba server ke router 3, sukses. Nah, jika sudah sukses ini teman-teman, nah kita menghubungkan di sini tidak terlalu. Kita coba apakah semua komputer saling terhubung. Kita coba dari kelas C, kelas A ke kelas B. Kita coba kelas C ke kelas B. Nah, sukses ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba lagi ke angka lain. Nah, ini jangan heran teman-teman jika failed satu kali. Kita bisa coba 2 kali. Biasanya itu satu kali masih lag. Kita coba. Nah, sukses. Nah, kemudian dari kelas A kita coba layangkan, kirimkan ke kelas C. Nah, kita coba kelas C ke kelas A. Nah, kemudian kita coba kelas B ke kelas A. Nah, sukses. Nah, kemudian kita coba lagi. Nah, kita coba laptop pada kelas C ke kelas A yang menggunakan access point. Nah, sukses ya. Kita coba lagi dari kelas A ke kelas C. Nah, sukses. Kemudian kita coba laptop yang ada di kelas B ke kelas A. Nah, sukses ya teman-teman. Berarti access point ini berfungsi dengan baik. Kemudian dari kelas B ke kelas C. Nah, sukses. Jadi seperti itu teman-teman, konfigurasi topologi yang saya buatkan sesuai dengan soal yang telah diberikan. Nah, di sini teman-teman, bagaimana sih kita mengetahui bahwa server itu aktif, bahwa server itu terkoneksi, bahwa server itu berjalan sesuai dengan jalannya sendiri gitu teman-teman. Maksudnya kayak apakah server ini berfungsi atau bisa dibrowserkan, di webkan. Nah, maka dari itu teman-teman, kita coba. Nah, sini kita kembali ke server. Kita buka config pas internet. Nah, pada device DHCP. Nah, kita buka server ke service. Nah, sini ada index.html.
Nah, di indeks HTML itu teman, di sini saya telah membuat yang dimana nantinya jika kita searching menggunakan HTML, HTTP itu, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita save. Nah, yes, kita close. Nah, di sini kita ingat ya teman-teman, IP router tersebut. Sebentar, kita kembali ke sini. IP. Nah, di sini IP-nya kita copy dulu terlebih dahulu, close. Kemudian, nah kita cari. Kita coba dari kelas C pada laptop pertama. Nah, di sini kita kembali ke desktop. Desktop, kita buka web browser. Kita tunggu sebentar. Kita buka web browser. Nah, di sini sudah ada ya web browser. Nah, kemudian, nah kita pastikan saja. Kita coba go. Nah, berhasil teman-teman. Nah, ingat teman-teman, kita harus berarti server yang telah kita buat itu bisa digunakan. Maksudnya bisa menghasilkan koneksi di suatu jaringan dan suatu perusahaan. Sini berarti server ini bisa berfungsi dari ketiga lantai tersebut, dari lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 3, begitu juga dari lantai 3 ke lantai 1, kemudian lantai 3 ke lantai 2. Nah, di sini maka kamu itu teman-teman. Nah, kemudian kita coba pada kelas B, yaitu lantai 2. Kita coba ping. Ini sangat lag ya teman-teman. Browsernya. Cisco ini bentar teman-teman, kita tunggu bentar. Kita coba. Nah, kita coba kembali pada kelas B. Nah, ternyata bisa juga teman. Berarti bisa terkoneksi. Nah, kita coba pada kelas A, apakah bisa terkoneksi juga desktop, web browser. Nah, kita pastikan tadi IP dari si server tadi. Nah, ternyata bisa terkoneksi. Oke, jika semua terkoneksi, kita coba mengepingkannya lagi. Di sini kita buat ping 172 110.00 titik 11. Nah, kita mengeping dari kelas B ke kelas C, kelas B ke kelas A. Nah, di sini kemudian kita coba dari kelas B ke kelas C, 192.168.1 kita ke laptop itu coba 21. Nah, berarti terkoneksi dengan baik teman-teman. Nah, dari topologi yang telah saya buat ini teman, maka inilah hasil dari jika nantinya kita membuat sebuah project jaringan di suatu perusahaan yang memiliki 3 lantai, yang dimana kita hanya menggunakan satu server, 3 router, 3 switch, 3 access point untuk sarana device-nya itu menyesuaikan. Nah, saya tidak ada penambahan lagi pada device-nya karena menurut saya pada switch pada soal itu terdapat 4 dipergunakan, tetapi saya hanya memanfaatkan 3 saja karena bagi saya 3 sudah cukup. Nah, oke, mungkin ini saja dulu dari saya teman-teman. Mungkin jika kurang jelas dari penjelasan saya ataupun cara saya berbicara atau ada salah dari IP maupun penyusunan tata letak item-itemnya, saya mohon maaf teman. Oke, baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.